مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. حبايب الكرام وأخوان الكرماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan sungguh nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita adalah nikmat Islam. Pada kesempatan ini saya ingin ikut berkah di dalam majlis yang diadakan oleh Habib Muhsin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, panjang umur, sehat wal afiah dan qabul insyaallah. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua perkara. Pertama yang berhubungan dengan Isra Mi'raj, yang kedua dengan puasa. Karena kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena setiap orang yang ingin melakukan apapun harus dengan dasar ilmu, bukan dengan ikut-ikutan. Harus dengan dasar ilmu. Yang pertama tentang Isra Mi'raj. Banyak kita menghadiri Isra Mi'raj, lalu kita tanya dalam diri kita apa yang kita ambil daripada apa peringatan atau acara-acara yang diadakan oleh para ulama tentang Isra Mi'raj. Apa yang kita bisa petik dan bisa diamalkan dalam keseharian. Apakah hanya cerita tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi ke langit? Siapapun bisa menghafal, menceritakan kepada yang lain, atau memang ada hikmah yang memang tersimpan di dalamnya. Kita akan bicarakan itu sedikit. Nabi Muhammad SAW diberikan karunia yang paling besar, yang belum pernah diberikan kepada nabi manapun, juga kepada para malaikat manapun, yaitu diberikan karunia melihat Allah. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat melihat dengan hati atau dengan matanya. Kedua-duanya benar. Dengan hati dan matanya yang mulia yang diberikan kekuasaan oleh Allah agar dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian ada orang suka menjelaskannya bertemu dengan Allah. Nah, kalimat bertemu itu memerlukan tempat. Jadi kadang orang tidak perhatian terhadap kalimat itu. Bertemu dengan melihat beda. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum cerita daripada itu kita kembali kepada cerita Nabi Musa ala nabiyina alaihi salatu wassalam, di mana suatu hari Nabi Musa ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa minta kepada Allah agar dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Nabi Musa tidak mungkin dapat melihat Allah. Para ulama menjelaskan tidak mungkin dapat melihat Allah di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu catatan, syarat, di mana para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan nur kepada Arsy. Arsy memantul kepada langit bumi mantul kepada gunung, dan gunung itu hilang, hancur seketika.
Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Wahai Musa, kalau seandainya itu gunung tetap pada tempatnya, kau akan dapat melihatku. Tapi ternyata gunung tidak tersisa sedikit pun. Nabi Musa ala nabiyina alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas permintaan tersebut. Ingat, sebelum kembali kepada cerita yang Nabi Muhammad SAW, kita tahu hanya Nabi Musa yang minta ingin melihat Allah, ya Nabi yang lain tidak ada. Dan Nabi Musa tidak sempat melihat Allah dan tidak dapat melihat Allah. Tapi Allah SWT memberikan satu peristiwa, diperlihatkan di mana nur yang Allah berikan. Bukan berarti Allah nur. Allah memberikan nur yang kemudian terkena itu gunung dan gunung hancur tanpa ada sisa. Dari cerita ini kita akan cerita kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW diberangkatkan ke masjid, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan di sana bertemu dengan para nabi, menjadi imam para nabi. Selesai daripada sholat dengan para nabi, diberangkatkan ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Harun dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa. Kemudian melanjutkan lagi sampai kepada Nabi Ibrahim, kakeknya Rasulullah SAW. Berangkat lagi, dan disitulah Jibril menyatakan, di sini aku tidak dapat menemani engkau lagi ya Rasulullah, ya Muhammad. Maka dipersilahkan Rasulullah berangkat sendiri. Di sini kita lihat hanya dikhususkan Rasulullah SAW masuk di dalam satu alam tersendiri, dan kemudian di sana Rasulullah dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, berbicara kepada Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan menerima kewajiban salat 50 waktu. Kenikmatan yang sangat besar, sebab nikmat surga yang paling besar adalah melihat Allah. Nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah. Lalu Rasulullah SAW turun, mampir lagi dan berhenti di Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada umatmu? 50 waktu salat. Nabi Musa menyatakan, tidak kuat, minta dikurangi lagi itu waktunya. Nabi Musa sebetulnya ketika melihat sosok makhluk, sosok Nabi Muhammad SAW yang telah melihat Allah, itu karunia sendiri dan satu khususia sendiri. Kenapa tidak mampir pada Nabi Ibrahim sebagai kakeknya, tapi mampirnya kepada Nabi Musa yang memang minta dulu di dunia ingin melihat Allah? Maka diperlihatkan oleh Allah sosok manusia yang telah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa menikmati itu pemandangan dan berbicara panjang dengan Rasulullah SAW. Dan ketika memang ada pintu masih terbuka untuk bolak-balik ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di sana Rasulullah dapat melihat Allah, maka Nabi Musa menyatakan, minta kurangi lagi. Allah Subhanahu wa taala memberikan 50, bisa langsung 5. Tapi diberikan satu karunia, bukan hanya satu, 10 kali bolak-balik. Rasulullah kembali, berangkat lagi, dan kemudian menembus lagi Sidratul Muntaha, berbicara lagi kepada Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala lagi, dan menerima itu perintah. Dan Nabi Musa melihat lagi tambahan seorang hamba yang telah melihat Allah 2 kali, dengan tambahan yang Allah berikan dan tambahan. Nabi Musa lebih terus menikmati ini. Inilah seorang hamba yang telah Allah berikan penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya di sini bukan kepada Nabi Ibrahim sebagai kakeknya, khusus Nabi Musa, karena Nabi Musa minta perjalanan bolak-balik 10 kali. Nabi Muhammad SAW menikmati itu perjalanan, karunia yang Allah berikan 10 kali lipat. Dan Nabi Musa menikmati sosok manusia yang terus ditambahkan nurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika turun ke bumi Nabi Muhammad bersabda, tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani wa amana bi. Tuba, para ulama menyatakan sungguh beruntung. Dalam riwayat dikatakan, surga tuba bagi orang yang telah melihatku dan beriman kepadaku. Atau orang yang telah melihatku dan beriman kepadaku. Atau orang yang telah melihat dan telah melihat dan telah melihat dan beriman kepadaku, tanpa henti sampai hari kiamat.
Sebab ini nur, bukan nur daripada malaikat, nur Rabbul Alamin yang diberikan kepada Rasulullah, yang ketika dilihat itu masuk di dalam diri orang yang melihat. Terus maka Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi menyatakan dengan syarat mahabbah. Kalau kita melihat ulama dengan cinta, iman kepada Rasulullah dan kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ulama karena Allah, maka dia akan merasakan itu nur sampai ke dalam dirinya, tidak akan lepas. Tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'ani. Subhanallah, diberikan kewajiban salat 5 waktu, yang dimana dalam hadis, ingat sering kita dengar hadis ini ya, anta'budallah ka'annaka tarah. Diberikan Rasulullah SAW melihat Allah langsung, umatnya diberikan seakan-akan melihat Allah. Diberikan Nabi Muhammad betul-betul melihat Allah, dan umatnya diberikan satu rasa seakan-akan melihat Allah, ka'annaka tarah. Dan subhanallah, kalau siapa yang ingin melihat Nabi Muhammad seperti yang dilihat Nabi Musa, bisa juga. Karena orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW, faqad ra'ani haqqan, ingin melihat nur Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, maka mintalah setiap hari, ya Allah berikan saya mimpi Nabi Muhammad. Sebab orang yang mimpi Nabi Muhammad bukan mimpi, betul-betul melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan bisyarah, kabar gembira, ini orang gak bakal celaka seumur hidupnya yang telah mimpi Nabi Muhammad, sebab dia telah melihat nur Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani au ra'a man ra'an, dan seterusnya sampai hari kiamat. Jadi apa diantara hikmah Rajab? Kita diberikan satu amalan. Ingin melihat Allah mudah, ibadahlah kepada Allah dengan magam ihsan, kita akan dapat melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Bahkan ketika salawat pun ka'annaka tarar Rasul, seakan-akan engkau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, lihatlah para ulama yang solehin, dengan pertama syaratnya iman kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada ulama karena Allah dan Rasulnya, maka itu bagian daripada berkah ru'yah akan nyambung ke dalam dirinya. Ikhwani rahimakumullah, Isra Mi'raj itu diantara hikmahnya. Yang kedua masalah puasa, puasa Ramadan. Setiap tahun umat Islam khususnya di Indonesia disibukkan dengan masalah ru'yah, dengan hisab, dengan ru'yah bulan. Setiap tahun tidak berhenti, terus terulang dan terulang. Apa sebabnya? Sebabnya ketidaktaatan kepada ulil amri. Kalau seandainya taat kepada ulil amri, selesai, nggak ada beda pendapat. Ini orang-orang yang memang mengambil pandangan sendiri, mengatakan pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, makanya kita mengambil pendapat sendiri. Pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, makanya kita mengambil pendapat sendiri. Padahal para ulama kumpul semuanya ingin melihat bulan, dan ketika melihat bulan dinyatakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bukan punya main bikin sendiri, tapi memang sudah amalan para ulama yang melaksanakan ru'yah, keluarlah suatu hukum besok Ramadan. Saya ingin memberikan beberapa perbedaan. Ada si Udin dan si Udannya. Cerita Udin dan Udan. Si Udin menggunakan hisab puasanya, si Udan menggunakan ru'yah puasanya. Si Udan ngontrak rumah si Udin, si Udan ngontrak rumah si Udin. Udan, kamu sudah ditetapkan, sekarang kontrakan kamu sudah habis mengikuti hisab. Menurut hisab kontrakan kamu sudah habis, kamu sudah harus keluar. Si Udin bilang belum, si Udan bilang belum, masih 1 hari, pemerintah belum menetapkan Ramadan dengan ru'yah, masih 1 hari. Ingat, ini hukum bukan hanya masuk bulan Ramadan saja. Saya mohon pembicaraan saya ini didengar oleh mereka
yang mengerti hukum, bahwa ketika dinyatakan masuk hukum Ramadan, 1000 hukum masuk di belakangnya. Masalah talak, masalah tauqid, masalah semuanya masuk. Jual beli, kontrakan, perjanjian semua masuk di belakang Ramadan. Dan siapa yang akan bertanggung jawab di akhirat kalau hanya mengandalkan hisab? Saya mohon ini diulang lagi dan disimak dan dibahas. Jangan sampai kemudian ketika perkara masalah perkawinan ikut dengan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan tidak sah, tidak sah. Tapi ketika masalah puasa pengen sendiri. Ketika mengatakan pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam. Baik, kalau kawin kamu dengan siapa penghulunya? Yang ngatur siapa? Pemerintah, ya sudah. Jadi ketika mengatakan bahwa ketika ru'yah itu hukum pemerintah yang tidak menghukum hukum Islam, ya, lalu mengambil hisab, maka dia mengambil hisab. Saya tidak akan membuat suatu masalah menjadi runyam, tapi ingin mengembalikan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan para pemimpin kalian yang masih jalan di dalam naungan agama Islam, hukum-hukum Islam. Lain lagi kalau pemerintah menyatakan, kaum muslimin besok puasa tanggal 28 hari saja ya, nggak boleh, jangan ikuti. Kaum muslimin kita sudah melihat ru'yah, kapan? Tanggal 25, nggak mungkin ada ru'yah tanggal 25. Tapi ketika masih kemungkinan 29 atau 30, maka menjaga kesatuan muslim lebih harus diutamakan daripada semuanya. Tauhidu ummatil Muhammadiyah, menyatukan umat Nabi Muhammad, itu paling agung dan paling harus diutamakan daripada yang lainnya. Saya ulangi sekali lagi, setiap ketika orang-orang menentukan puasa besok, makanya saya bingung ketika ada sekelompok orang yang kemudian mengambil sendiri. Nah, kalau kita ikut hisab kita, ru'yah kita, pemerintah ru'yah hari Senin, dia mengatakan ru'yah kami hari Minggu. Dia bukan pemerintah. Saya akan bahas dengan baik ini ya, dengan pelan-pelan, tolong disimak. Karena kadang orang mengambil bermakmum kepada orang yang tidak pas. Saya bukan membantu pemerintah, agama menyatakan demikian, harus mengikuti pemerintah Islam. Dan alhamdulillah negara-negara kita negara Islam, pemerintahannya Islam. Saya ambil contoh agar nanti kalau Ramadan nggak usah pakai nanya lagi, kapan Ramadannya Habib, kapan Ramadannya Ustadz, kapan Ramadannya. Tungguin pemerintah mengumumkan, selesai sudah. Ya, simak lagi dengan baik. Ada sekelompok orang menyatakan Ramadan dengan ru'yah kami tanggal hari Senin, pemerintah mengatakan hari Selasa. Lalu mereka mengatakan pemerintah banyak yang zalim, kesaksian mereka tidak pantas diterima, kesaksian mereka adalah ada unsur politiknya dan sebagainya. Ini tuduhan kelompok. Kita tanya kepada mereka, kesaksian kalian itu kalau ditimbang dengan timbangan Islam kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Kesaksian kalian pun gugur. Kesaksian kalian pun gugur ketika ditimbang dengan timbangan agama al-adalah syar'iyyah, keadilan secara syarak. Lalu ketika kalian menyatakan kesaksian pemerintah lemah, kesaksian kalian lebih lemah. Bedanya mereka pemerintah, kalian bukan pemerintah. Ketika nanti di akhirat ditanya, kita mengikuti kalian atau pemerintah? Ati Allah wa ati Rasul atau mengikuti kalian? Bila berhubungan dengan kelompok yang dua-duanya ru'yah, satu ru'yah mengikuti kelompoknya dan meninggalkan pemerintah dengan mengatakan pemerintah kesaksiannya gugur karena mereka banyak korupsi dan sebagainya. Lalu kesaksian kalian apa? Coba timbang dengan kesaksian Islam, gugur semuanya. Karena syartul adalah sangat sulit zaman sekarang, sulit sekali. Dengan demikian kesaksian pemerintah yang jumlahnya jelas lebih banyak daripada kalian dan kalian hanya sekelompok orang, gugur di dalam pandangan agama. Itu sama-sama ru'yah. Sekarang kalau dengan hisab dan ru'yah tadi apa masalahnya? Masalahnya ketidaktaatan kepada pemerintah saja. Kalau mereka berdalih pemerintah tidak menghukum dengan hukum Islam, kalian menghukum tidak dengan hukum Islam. Bedanya kalian bukan pemerintah, ini pemerintah.
Yang wajib diambil adalah kesatuan umat Islam. Jangan sampai terpecah setiap tahun dijadikan bahan cemoohan. Ini masalah Ramadan. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita daripada nutfah, daripada air sperma yang hina. Kemudian dirubah menjadi manusia. Kemudian dirubah menjadi muslim. Dirubah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan dibukakan pintu maaf seumur hidup dia. Kira-kira wali bukan? Wali itu. Satu, malaikat diciptakan daripada nur, tanpa hawa nafsu, nggak perlu cari nafkah, nggak perlu kawin, nggak perlu didik anak, nggak perlu melihat maksiat, terjaga daripada semua dosa. Dia bisa beribadah kepada Allah pantas. Ini manusia yang hina, terbuat daripada air sperma, penuh hawa nafsu, gangguan kiri kanan, tapi bisa ketika Ramadan, saya katakan ketika Ramadan, bisa tidak makan, tidak minum, tidak maksiat, maka dia malaikat Allah di muka bumi. Bedanya malaikat itu dari nur, tanpa syahwat, tanpa ada semua gangguan fitnah dan ujian. Ini manusia daripada air sperma yang hina, dengan penuh syahwat, gangguan, fitnah dan sebagainya, tetap dia bisa berdiri tegak, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat. Maka pada waktu itu mereka adalah malakullah fil ard, mereka adalah malaikat-malaikat Allah di muka bumi. Akhirul kalam, ada isu kadang kita mendengar orang puasa lagi azan subuh masih boleh makan, masih azan subuh masih boleh minum. Ini ada pendapat asalnya dari Albani. Ya, kalau azan masih dikumandangkan subuh masih boleh makan. Oh, azannya belum selesai boleh minum, kita bayar aja tukang azan, lamaan dikit ya. Jadi bukan dengan terbit fajar, yang seharusnya terbit fajar mau ada azan nggak ada azan, haram makan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Itu perintah agama, makan minum sampai terbit fajar, bukan azan dulu. Ada cerita di Bogor sana ya, ketika pas lagi mau azan tuh imam biasanya ngetok beduk dulu, diumpetin beduknya pendolannya. Dia duduk dulu, ngopi dulu. Ini tukang beduk nyari kemana-mana, dianggapnya sudah boleh, nggak boleh. Jadi jangan sampai kita mengikuti pendapat-pendapat yang aneh-aneh, yang kemudian mengatakan selama adzan belum selesai makan minum masih boleh. Tinggal kita pesan sama dia adzannya agak lamaan. Ya, hayya 'alas shalah. Habis sudah, 2 kopi bisa habisnya. Jadi dengan akal tidak diterima. Agama menyatakan dengan terbit fajar ada azan, nggak ada azan boleh, sudah tidak boleh makan dan minum. Wallahu alam bissawab. Semoga kita disampaikan. Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa amnin wa barakah ya arhamar rahimin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya قبل الفناء
يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك ولي يجيب العدل كي نستجيب على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات حقين عليها نحيا وعليها نموت وعلينا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين الذين لا خوف عليهم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Alhamdulillah, para jamaah, Habib Muhammad bin Aqil ini salah seorang murid senior dari guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari Madinah. Habib Zain ini salah satu daripada sanad keilmuan yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tadi minta talqin dari Habib Muhammad ini, kita yakin beliau juga mendapatkan talqinnya dari gurunya Al-Habib Zain. Juga Habib Zain dapat guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya menekankan tadi yang sampaikan oleh Habib Muhammad, kita ikut pemerintah dalam segala macam tata keramanya. Walaupun siapapun, ulama ataupun organisasi ataupun Habib yang ikutan ya menyelenggarakan ru'yah, itu tidak bisa jadi pegangan. Pegangan kita mutlak adalah pemerintah. Kita mulai puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pemerintah selalu melakukan ijtihad, perkumpulan orang-orang yang ru'yah yang ditugaskan oleh pemerintah. Juga lebarannya sama. Ini penting karena setiap tahun kita selalu kebingungan. Alhamdulillah Habib, majelis ini tidak pernah bingung. Kita setiap tahun tidak pernah bingung. Kita mulainya ngikutin pemerintah, selesainya juga ngikutin pemerintah. Nah, kemudian yang kedua, masalah tadi, masalah puasa, awal kita mulai berpuasa. Ya, fajar kita. Itu sudah diterbitkan aturannya, tak jam-jamnya yang secara rinci. Itu kita harus hati-hati. Jangan sampai puasa kita melewati batas yang sudah ada dalam rincian itu. Dan yang menentukan itu ulama-ulama yang bisa dipegang sebagai rujukan. Nah, ini yang harus kita pegang, kita pelajari. Mudah-mudahan amalan-amalan kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka ya Rahman, subhanaka ya Adim, subhanaka ya Dzal Jalali wal Ikram. Ighfir lana ya Rahman, ighfir lana ya Rahim. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, lahul mulku wa lahul hamd biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lana ya Rabbi walidina walida walidaina wa dzurriyyatina wa azwajina wa ahlina wa ashabina wa masyayikhina wa muallimina wa man ma'ana wa man ma'ana. Ya Dzal Jalali wal Ikram, antal maksudana ya Rabb wa ridhaka matlub, antal maksudana wa ridhaka matlub, antal maksudana wa ridhaka matlub. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad habibil mahbub safil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya Rabb. Qabul. Seperti orang yang kehausan di padang pasir. Datang bawa air. Seperti orang datang kehausan.